Halo, saya Oki dari Watchmen ID. Semoga lewat video berdurasi nggak lebih dari 6 menit ini, kami bisa yakinin kalian semua kalau Imaginary kembali ngasih kebaruan di industri film Indonesia. Dan berhasil. Kenapa dianggap seperti itu? Yuk kita bahas. Oke, berikut review kami untuk Tinggal Meninggal. Film yang jujur berhasil menyita perhatian kami sejak kemunculan teasernya di akhir tahun lalu. Yang pas pertama kali muncul kami langsung mikir, Imaginary mau ngangkat genre dark comedy. Bikin penasaran banget lah pokoknya. Ceritanya tentang apa? Intinya film ini berpusat pada karakter bernama Gema. Seorang pemuda tanggung yang kaget bukan main setelah dia dapat begitu banyak perhatian dari teman-temannya pasca ayahnya meninggal. Nah, setelah perhatian itu berangsur menghilang, Gema lalu mikir, siapa lagi ya yang harus meninggal? Gimana? Unik kan? Nah, kalau ada satu kalimat yang paling menggambarkan film ini adalah sebuah debut yang seperti bukan debut. Topik penceritaannya berani, nyeleneh, tapi urusan directingnya pun kerasa nggak ngasal. Salut buat debut penyutradaraan Christo Emmanuel dan Jessica Chiu. Kenapa berani dan nyeleneh? Oke, pertama karena dari awal film ini dalam tanda kutip ngebecandain kematian tuh udah berani banget sih. Kedua, treatmentnya buat ngasih bumbu breaking the fourth wall ini tuh nggak cuma bikin filmnya nyeleneh, tapi juga at some point bikin fresh banget. Nggak cuma menghibur dengan breaking the fourth wall-nya doang, tapi unsur komedinya pun seru banget. Gimana cara film ini tuh berusaha mengajak penontonnya untuk menertawakan bersama berbagai macam kecanggungan dalam kehidupan sehari-hari itu menghibur banget. Ada ungkapan, comedy is tragedy plus time. Pas kejadian menimpa saat itu mungkin rasanya nggak lucu, bikin stres malah. Tapi setelah kejadiannya berlalu cukup lama dan pas coba diingat-ingat lagi tuh bisa jadi lucu. Nah, rangkaian situasi itu yang coba disuguhkan oleh film Tinggal Meninggal. Pas nonton bikin banyak bergumam dalam hati. Iya lagi pernah kayak gitu. Saat itu mungkin malu, tapi setelah berjeda cukup lama saat diingat-ingat lagi jadinya lucu. Nah, kayak gitu tuh yang dirasain. Lanjut ngebahas karakter, film ini tuh punya karakter yang banyak banget. Desain karakternya tuh punya ciri khas masing-masing yang sangat manusia. Bahasa gampangnya, kita tuh bisa mudah sepakat lah kalau mereka-mereka yang ada di film ini tuh aneh, unik, tapi kita bisa yakin, ini modelan-modelan mereka ini beneran ada di kehidupan nyata. Dan balik lagi, kita bisa menertawakan hal tersebut. Nah, sekarang bahas karakter utama kita, Gema. Yang sering banget kami temui adalah karakter dalam tanda kutip modelan Gema ini tuh banyaknya sekedar muncul sebagai karakter pendukung. Sekarang malah dijadiin karakter utama, yang bikin pas nonton tuh kita diajak melihat perspektif yang nggak umum. Perspektif yang beda dari biasa ini yang bikin di beberapa momen dalam filmnya terasa lucu banget, tapi sekaligus bisa terasa personal banget buat sebagian orang. Hal menarik lainnya adalah Christo dan Jessica nggak luput buat naruh berbagai macam detail-detail kecil spesifik terkait desain karakternya si Gema ini. Ini deh contohnya. Tanpa ngasih spoiler, tapi pas nonton perhatiin gerak-gerik Gema saat sebelum tidur. Nah, pokoknya perhatiin deh detailnya. Nah, sekarang ngomongin acting, semua aktor di film ini actingnya bagus semua. Tapi kalau harus mention salah satu, jelas Omar S. Teglal sebagai Gema actingnya gila banget sih. Awalnya tuh bakal ngira kalau persona dia di film sebelumnya yang udah kuat banget dan ikonik banget juga, bakal masih ke bawah lah dikit-dikit di film ini. Tapi pas nonton enggak dong. Di film ini dia kayak bikin karakter ikonik lain aja gitu. Salut banget sih. Nggak cuman solid secara penulisan, tapi film ini juga ditopang dengan sangat baik oleh berbagai macam elemen teknis yang mumpuni. Salah satu contohnya kayak berbagai macam shot angle di film ini tuh cakep dan eye-pleasing banget. Kudos buat DOP-nya Mas Dibas Bagus yang sebelumnya juga menghandle film sore. Jadi nggak heran juga ya. Tak ketinggalan soundtrack film ini yang kerasa padu dan nyatu banget aja gitu di filmnya. Nya sore dan tinggalnya Mawar Jong dijamin bakal nempel dan seadiktif itu buat diputar berulang-ulang kali setelah kelar nonton filmnya. Dilabeli dari awal sebagai sebuah komedi getir, filmnya memang dikemas begitu lucunya. Tapi kalau kita mau ngasih ruang lebih dan ngegali ceritanya lebih dalam, kita tuh bisa nemu momen kayak, ini ceritanya sebenarnya sedih loh. Rasa unik ini yang berhasil di-delivery dengan baik oleh filmnya. Intinya, Tinggal Meninggal adalah film Indonesia yang terasa begitu segar, berani mendobrak berbagai macam batasan yang untungnya berujung menyenangkan. Cara film ini seolah mengajak penontonnya buat bisa menertawakan berbagai macam keresahan tuh keren banget sih. Ya kurang lebih begitulah pembahasan kami untuk film Tinggal Meninggal. Kalau lagi butuh asupan komedi drama yang unik,
fresh dan juga menghibur, film ini sangat kami rekomendasikan banget sih. Oke, itu aja review dari kami. Kalau kalian udah nonton dan punya pendapat sendiri atau insight tambahan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat review-review film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.